Dan kamu setuju bahwa gula lebih berbahaya daripada lemak? For sure. Karena it's a trend sih. Kita bisa ngelihat jumlah orang yang punya perut buncit, skinny fat, dan juga obesitas di perut itu rata-rata 70-80% sih di populasinya kita. Kalau kita keluar, kita ngelihat aja sih. Mana yang lebih berbahaya menurut Felix? Sugars. Yes, Okay. for sure, sugars. Ya. Ini yang akan menyebabkan masalah di kemudian hari Oke, seperti itu. Vin. Sebelum kita lanjut, Vin, kamu tarik nafas dulu. Oh ya. Boleh minum dulu. Kita. Yang pengen lu sampaikan adalah bukan lemaknya, tapi ternyata sugar. Yes. Is it true? Yes, that's what itu yang gue mau sampaikan. Berarti lu juga pengen ngomong bahwa WHO, organ segede itu, Yes. dan semua dokter yang ada di dunia ini, goblok semuanya. No. Tanya Dokter Richard. Guys, kemarin ada perdebatan sengit di TikTok ya, tentang seorang PhD dan seorang dokter muda, atau seorang calon dokter ya, sudah dokter ya, tapi belum selesai dokternya ya. Jadi mereka memperdebatkan sesuatu hal yang menurut saya cukup menarik ya, tentang lemak, gula, dan tentang kesehatan ya. Apalagi sekarang ini lagi marak banget, Om Deddy Corbuzier itu membawakan bahwa ada yang lebih berbahaya daripada lemak, gula. Pada waktu saya kuliah nggak seperti itu. Jadi saya penasaran banget dan saya mengikuti perdebatan mereka nih. Jadi yang PhD ini mengatakan bahwa gula itu very addictive, bahkan lebih adiktif daripada narkoba ya. Sedangkan Kevin, seorang calon dokter muda, ini tidak sependapat dengan pendapatnya Bro Felix ya. Dan mereka perang pendapat, tapi anehnya mereka berdua ngerasa sama-sama menang. Dan langsung aja saya bawa ke sini, Bro Felix dan Kevin ya. Oke. Yes. Felix dulu deh. Felix PhD. Ya, PhD dari University of Auckland, New Zealand, Chemical Sciences. Wow. Ya, jadi beliau PhD-nya apa dulu nih? Food Science. Oh, Food Science. So, yes. ini benar-benar partnya kamu banget ya? Sort of, ya. Oke. Jadi gue juga part-time scientist, collaborate dengan Universitas Padjadjaran dan Universitas Sumatera Utara. Oke. Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, dan Fakultas Kedokteran Gigi sih. So I collaborate with them. Oke. S1-nya? S1 di University of Auckland juga, New Zealand, Food Science. Oke. Tapi kamu nggak takut kan dengar kayak gitu kan? Nggak ya? Oke. Saya suka gaya kamu. Ini Kevin? Oh ya, saya dari Universitas Pelita Harapan. Oke. Sekarang lagi menjalankan program internship di Bali ya. Di Bali di Rumah Sakit Umum Bali Jimbaran. Oke, good. Yeah. Oke. Kemarin kalian berdua berdebat nih, tapi saya seneng sih sebenarnya berdebat, tapi kita mau lebih bahas lebih lengkap di sini. Oke. Kalian boleh nyatakan pendapat. Yes. Kita singkirkan semua titel-titel kita, ya. Exactly, Bukan yes. artinya kita titelnya lebih tinggi pasti lebih pintar, belum tentu juga ya. Kita sama-sama kita silakan bawa pendapat. Yang penting kita bawanya secara bijaksana dan santun, oke? Siap. Saya bertanya dengan Bro Felix dulu nih. Ya, dulu yang kita paling takut itu lemak. Dari zaman bokap nyokap gue, dari sebelum-sebelumnya ya kan, lemak, kolesterol, lemak. Tiba-tiba nih ada ya kemarin puncaknya sih Deddy Corbuzier bilang bahwa ada yang lebih mengerikan daripada lemak. Kalau aku nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya. Yaitu adalah gula. Ya, gula ini lebih mengerikan. Apakah menurut pendapat Felix bagaimana? Kalau gue sih sependapat sekali dengan apa Om Deddy sih, karena kita bisa ngelihat dari sisi trend. So as a scientist, gue paling suka itu observe trend. Jadi contohnya kalau gue keluar makan bareng temen dan segala macam, kita ngelihat aja apa yang kita makan sama apa yang kita minum. Itu semua sugars. Mungkin people itu nggak realize, sometimes they don't realize kalau sebenarnya karbohidrat. Kalau kita makan nasi, kita makan roti, kita makan kentang dan segala macam, itu karbohidrat, chain of sugars, itu rantai gula. Oke. Jadi kayak starches, nasi itu ada starch, zat pati kalau bahasa Indonesia. Itu sebenarnya rantai gula yang tersambung, polysaccharide. Jadi kalau gula yang kita makan, di breakdown sama alpha amylase, enzim di dalam mulutnya kita itu jadi gula. Dan akhirnya masuk ke dalam badan kita, gula darah kita naik. Insulin response naik. Begitu insulin response naik, gula harus masuk ke dalam otot sama liver. Jadi glycogen. Jadi begitu glycogen storage udah full, gula itu harus di-convert jadi fat. Makanya kita kebanyakan gendut itu di perut kan. Yeah, because we are storing the fat. Dan kamu setuju bahwa gula lebih berbahaya daripada lemak? For sure. Karena it's a trend sih. It's a trend. Kita ngelihat aja dari jumlah. Kita ngelihat aja ya. Kan gue juga part time running kayak agrowisata. Kita bisa ngelihat
jumlah orang yang punya perut buncit, skinny fat, dan juga obesitas di perut, itu rata-rata 70-80% sih di populasinya kita. Kalau kita keluar, kita ngelihat aja sih. Oke. Yes. Dan saya detail lagi. Menurut kamu ada beberapa yang anti statin ya. Apakah lemak itu tidak berbahaya? Kamu menganut hal itu? Enggak. Jadi kalau kita ngomong masalah LDL, kalau menurut gue sih it's context dependent, tergantung konteks. Jadi kalau seandainya LDL itu tinggi, tapi kalau seandainya triglyceride sama HDL ratio it's okay. For me itu it's fine. Karena permasalahan LDL itu macam-macam sih. Jadi kalau kita ngelihat tren research papers, studies tentang LDL itu, sometimes sizes orang nggak sadar kalau misalnya kita cek LDL, mereka itu nggak ngelihat jumlah partikel LDL itu berapa, sizes ukuran dari LDL. Jadi ukuran LDL itu juga menentukan seberapa atherogenic, artinya itu seberapa gampang dia teroksidasi dan jadi plaque. Oke. So it's cholesterol science itu udah move so fast dari yang pemahaman dulu sih. Oke, make it simple. Yep. Mana yang lebih berbahaya menurut Felix? Sugars. Yes, Oke. for sure sugars. Yeah. Kevin, ini saya senang banget nih. Seorang adik tingkat saya duduk di sini bisa kasih pendapat, debatnya sama PhD pula. Ini keren nih kamu. Aku waktu masih kuliah nggak kayak gitu. Oke, Kevin. Kamu sepakat dengan kalimat tersebut? Apakah yang mana yang menurut kamu lebih berbahaya? Lemak atau gula? Sebenarnya tergantung konteks. Jadi nggak ada sama sekali yang berbahaya. Dua-duanya nggak berbahaya? Nggak, tergantung konteksnya. Oke. Nah, biasanya kenapa bisa menjadi berbahaya? Karena ketika konsumsi dari gula atau lemak itu in virtue of excess calorie intake. Oke, berarti dua-duanya bisa berbahaya, bisa tidak berbahaya, seperti itu Ya, kan? tergantung konteksnya. Kalau dua-duanya kita anggap over, dua-duanya berbahaya, yang mana yang lebih berbahaya nih, lemak atau gula? Nggak ada yang berbahaya. Biasanya justru kombinasi dari kedua itu, ketika makanan-makanan ultra processed yang dicampur oleh high carbs dan high fat, kemudian makanan itu kan dicampur oleh bahan-bahan yang lain yang membuat menjadi enak, itu yang akan membuat terjadi rawan overkonsumsi. Ketika terjadi rawan overkonsumsi, makanan-makanan ini kan juga istilahnya itu empty calories istilahnya. Jadi minim mikronutrisi. Itu yang akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Seperti itu. Oke, kamu setuju bahwa lemak itu tidak makan lemak jenuh itu tidak berbahaya? Nah, tergantung juga. Kan berdasarkan Cochrane Review, itu kan threshold itu 10%. 10% dari total kalori harian. Selama konsumsinya itu di bawah 10% kalori harian, itu tidak akan... Iya, saya nggak berbicara seperti itu pastinya. Kan dari zaman dulu kita, jangan emak-emak, bapak-bapak kita, itu melarang kita kayak makan over lemak, mentega, jeroan, ya karena kan itu kan menyebabkan kolesterol. Dan sekarang ini kan dibantah bahwa oh ini nggak ngaruh nih, you makan ini nggak ada masalah nih. Yang bikin masalah itu adalah sugar. Kamu setuju nggak statement itu? Tidak, enggak. Nah, kamu masih setuju bahwa makan makanan lemak jenuh itu akan buat penyakit dalam tubuh kita, benar ya? Kalau misalkan berlebihan, iya. Yes, oke. Ya, threshold itu 10% dari total kalori harian. Oke, mana yang lebih bahaya menurut kamu? Makan manis, terus-terusan, atau makan makan makanan sekarang kan gulanya tinggi banget ya, kue kayak gitu ya, dibandingkan dengan makan jeroan? Saya lebih gak memihak apa-apa sih, tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya beneran. Oke. Ya. Felix, kamu mengatakan di VT kamu bahwa gula itu very addictive. Yes. Ya, lebih adiktif daripada narkoba. Yes. Is it true? For me it's true. Karena gini, konteks juga. Ini pengerjaan di tikus sih, rat experiments, mice experiment. Kalau seandainya tikus itu di-expose, overexposure ke gula, dia itu malahan lebih memilih rasa manis itu dibanding cocaine. Itu is very clear. Terus yang kedua, kalau kita ngelihat functional MRI study ya, brain scan dan segala macam, yes, ultra processed foods, I would argue, gue bakalan argue, ultra processed foods itu high in sugars, majority sugars. Karena kalau kita ngelihat dari tepung-tepungan dan segala macam, kalau kita ngelihat dari sisi chemical structure ya, chemical structure dari carbohydrate itu apaan? Apa itu carbohydrates? Chain of sugars, rantai dari gula. Jadi begitu kita makan, gula darah kita naik, insulin response up dan segala macam. Jadi I would argue, yes, sugar very addictive. Bukan cuma dari studi itu. As a scientist, gue juga suka sekali observe.
I like to observe things di populasinya kita, di masyarakatnya kita. Coba kita ngelihat, kita pagi kita makan harus ada teh manis, harus ada kopi susu. That sugars. Belum lagi kita makannya mie. Oke. Ya kalau kita orangnya mie atau nasi atau segala macam itu that sugars. Itu udah carbohydrate. Oke. Kita makan siang nasi padang. Kadang kita harus nambah 2 nasi, 2 tambahan nasi. That's carbohydrates, that's sugars. Lu minumnya apa? Kadang teh botol, kadang Jadi pertanyaan menarik jadinya. Lu makan apa sih? my food is very simple. Kalau gua pagi telur 3 biji sama buah. Pertanyaan gue, Yes. telur dan buah itu nggak ada sugar ya? Telur nggak ada. Kalau buah yes. Kenapa? Gue tetap makan sugar. Bukan berarti ini gue ngomong ya. Gue tetap makan gula in a better form. Gue jaga nggak sampai over consuming. Oke. Yes. Karena bahasanya itu menjadi rancu. Gimana? Ketika lu bilang bahwa gula itu very addictive ya. Jadi Yes. kita makan gula, apakah gula itu menjadi addictive atau memang makanan manusia itu gula? No, in my opinion no. Karena gini. Apa makanan yang nggak ada gulanya? Makanan yang nggak ada gula, contohnya proteins, fish, eggs. Fish nggak ada gulanya sama sekali? No, I would say no. A fish, protein, it's majority protein. Iya, kalau kita ngomong kita bedah satu-satu, tentu saja protein yang jadi, lemak itu bukan gula. Tapi kan apa yang kita makan selama ini bukannya semuanya itu gula. Over consuming, Dok. Maksudnya jangan sampai over consuming. Jadi gua penganut low carb. Jadi karbohidrat gua turunin total, gak semua sih. Cuma gua turunin dan I judge bahwa kebutuhan gula itu gua cukup atau enggak dari exercise quality. Jadi kalau contohnya gua exercise, tiba-tiba kualitas exercise gua turun, berarti gua kurang my carbs. Gua kekurangan asupan karbohidrat. Permasalahan kita, Dok, di sini adalah over consuming. Over consuming sama kita selalu dikasih ketersediaan gula itu so easy. Lebih ya. Jadi saya garis bawain ya. Menurut Felix itu gula itu very addictive, lebih addictive daripada narkoba sendiri. Tapi sebenarnya bukan all gula ya. Jadi makanan kita itu memang gula kan, tapi over gula yang kamu bicarakan, bukan. You gotta, kita harus turunin carbohydrate intake-nya kita sih. Harus. Kamu setuju gula itu addictive? Enggak. Sebenarnya gini. Aku kan ada sempat kritik mengenai studi yang tikus itu. Ya sebenarnya studi tikus itu bagus gitu, bagus sekali karena preclinical studies itu. Karena semua studi dari clinical trial manusia itu berawal dari studi tikus, ya kan? Studi tikus, studi in vitro, itu, ya kan? Nah, tapi sebenarnya kita harus melihat konteksnya juga gitu. Tikus itu kan sebenarnya dia itu kan nggak bisa berpikir kayak kita. Mereka itu nggak tahu kalau kokain itu very very rewarding gitu kan. Dan yang mereka pengen itu kan sebenarnya makan. Dan mereka menggunakan naluri mereka, mana sih yang lebih enak nih, yang lebih enak dimakan tuh yang mana gitu. Tapi gue mau potong nih, Dok. Maksudnya kita ngelihat aja sih, maksudnya kalau dari waktu gue TikTok live, waktu gue ngomong sama temen dan segala macam, selalu muncul kata-kata begini. Tapi gue susah sekali kurangin rasa manis itu. Gue kayak kurang sesuatu kalau gue nggak makan rasa manis. That's addiction. As simple as that. For me. Do you agree about it? Sebenarnya bukan lebih ke adiksi, tapi lebih ke cravings atau dependency. Kalau misalkan that's the key, dependency. Tapi bukan addictive. Kalau dependency itu it's a key to addiction, Dok. Jadi in my opinion, begitu lu udah ada dependence bahwa if you crave something sampai lu nggak bisa control your impulses untuk makan yang manis itu. Sampai seperti itu? Oh yes. For sure, Dok, for sure. Karena gue maksudnya gue ngelihat dari sisi waktu gue TikTok live, dari sisi komen dan segala macam, kenapa gue susah untuk stop rasa manis itu. Oke, Kevin, coba diselesaikan dulu, Kevin. Yes. Nah, jadi kita harus kan kalau misalnya dari DSM-5 itu ada skornya dari kalau substance use disorder gitu. Kalau misalkan dia, kalau nggak salah ya, kalau di bawah 3 itu dependency. Kalau misalkan dia di atas 3 itu dia addictive. Nah, kalau addictive itu harus sampai ada withdrawal symptoms, withdrawal symptoms. Jadi lu stop gula, terus misalkan bukan gula. Ada efek sakau, ada efek ketergantungan. Bahkan ada sesuatu yang terjadi, ada rebound effect. Betul. Itu addictive. Dan yang kedua harus ada increasing tolerance. Nah,
Dan gejala-gejala ini itu harus bisa sampai merusak quality of life-nya dia Oke. gitu. Sampai merusak pekerjaan, sosial, ekonomi. Yes. Gitu. Demi Addictive, substance itu namanya addictive ya. Jadi Yeah. kita kalau misalnya pengen makan gula, nggak dapat gula itu bisa baring, bisa nggak bisa tidur, Yeah. bawa mata hitam atau bisa mual-mual atau something ya kita kayak Yeah. ketergantungan narkoba ya. Itu yang dinamakan dengan addictive dan itu tidak terjadi pada waktu kita membutuhkan gula, Felix. Kayak gimana, Felix? Gula itu gimana ya? In my opinion, gula itu a very very important energy source. Cuma permasalahan kita itu over consuming. Ini gue ngomong aja pengalaman nih dok. Jadi kan dulu gue kerja di New Zealand Plant and Food Research sebagai research scientist di situ, New Zealand Plant and Food Research. Jadi salah satu di perusahaan itu dia tuh ngehasilin bibit buah untuk ngehasilin bibit buah yang unggul. Salah satu yang dilihat adalah sweetness. Jadi kalau gue mau argue, buah yang sekarang ada itu di-breed dengan high sugar. Rasa itu harus manis. Jadi kalau dok ke supermarket yang ada... Iya, gue cari juga buahnya yang manis dong pasti. Exactly. Nggak ada yang cari yang asam. Exactly. Tapi kalau dok ngelihat sejarahnya fruit breeders, kalau cultivar yang lama, jenis-jenis buah yang lama, kita ngomong apel deh. Oke. Kita ngomong apel dan ada namanya Cox's Orange Pippin sama namanya Granny Smith. Itu cultivar yang lama. Itu tahun 1950-an. Itu asem dok. Tapi makin lama kita makin breed supaya jadi manis. Yang kayak sekarang Royal Gala dan segala macam. Jadi consuming dari dulu buah itu dari sisi itu aja kita udah ngelihat bahwa konsumsi gula kita naik. Gue setuju. In that sense. Gue setuju banget. Yep. Apalagi di zaman sekarang ya. Yeah. Makanan itu rata-rata tuh high sugar semua. Exactly. Dan gue Exactly. juga tahu Yes, bahwa yes. efek samping sugar itu banyak banget. Apalagi ke kulit ya. Jerawat, hormon, Yes. kelenjar sebum ya. Gue tahu banget. Rambut ya. Itu banyak banget ya. Tapi pertanyaannya adalah, Bro Felix ini kan menyatakan suatu pendapat bahwa gula ini lebih adiktif daripada kokain. Itu loh yang ditentang oleh Kevin. Oh, oke. Ngerti. Ya, adiktif itu kata Kevin ya, menurut apa yang dia baca, adiktif itu kamu memerlukan ada withdrawal effect ya, ada rebound effect. Sedangkan orang kalau nggak dikasih makan gula, biasa aja. I would argue no. Coba kita ngelihat ya dok ya. Maksudnya kalau kita ngelihat orang-orang yang betul-betul obesitas dan maksudnya betul-betul parah. Begitu kita nggak kasih gula dok, itu ada semacam withdrawal symptoms. Cravings itu udah mulai craving. Aduh, gue rasanya mau pengen. Kalau kita ngerjain studi, ini sugar addiction ini bukan dari studi biochemistry sih. Dia kebanyakan studi dari psychology. Oke. Yes, jadi kalau dok ngelihat dari sisi, kan ada studi yang bilang dia against bahwa sugar is not addictive. Ada juga studi yang bilang bahwa sugar itu addictive. Dan kebanyakan pool of studies yang support hypothesis bahwa sugar is addictive itu kebanyakan dari psychology. Oke. Yes, dan itu ada tanda-tanda addiction di situ. Oke. Yes, I would argue very strongly. Very strongly. Yes, Oke. I would argue very strongly. Landasan lu apa nih, Bro? Exactly, that's the thing that I'm saying. Kalau dok, kita ngeliat, I'm a scientist, jadi gue tend to look, ini biasnya gue sih. Oke. Jadi gue selalu ngeliat dari sisi studi yang bertentangan dan studi yang pro, dan gue coba ngeliat dari applicable di masyarakat. Oke. Dari pengalaman gue, kalau gue keluar sama teman, gue ngomong sama segala macam, kita ngeliat, kita observe, yang lebih pro itu adalah sugar is addictive, yang ada di masyarakatnya kita. Lu tapi nggak bisa general orang juga. Lu kalau minum kopi manis-manis? Enggak. Aku juga nggak. Iya, enggak, maksudnya I'm not generalizing. Aku nggak suka minum minuman manis. My argument is sugar is addictive. My argument is sugar is addictive by comparison kalau gue ngelihat psychological study sama enggak, dan gue ngelihat sendiri di teman-teman gue. Gue setuju poin lo, tapi Yes. tentang adiktif itu juga masih menjadi question mark. Karena Of kalau course, misalnya kita ngomong of course. adiktif ya, Yes, narkoba itu dilarang, bener ya, Vin? yes, Kenapa nggak gula dilarang? yes. Iya, maksudnya makanya gue bilang ini kan pendapat based on psychological studies sama observationnya gue. Oke. I strongly argue bahwa sugar is addictive. Oke. That's my stance. Oke. Yeah. Felix, Yep. karbo dengan gula itu sama?
Ini juga banyak sekali salah kaprah. Kita harus tahu dulu karbohidrat itu apaan. Coba menurut Dok itu karbohidrat apaan? Oke, menurut Kevin ya. Coba Karbohidrat itu dibagi dua, ada simplex, ada kompleks. Let us break it down to the smallest point. Apa itu karbohidrat? Let's break it Karbohidrat itu dibagi dua. Yes. Ini sepengetahuanku ya, dengan ilmu aku yang lama ya. Aku sudah lulus kedokteran itu sudah cukup lama, sudah 12 tahun. Sama kita. Seumur. Jadi setahuku adalah karbohidrat yes. itu dibagi dua. Ada karbohidrat simplex dan ada karbohidrat kompleks. Yes. Dua-duanya itu adalah gula, tapi gula simplex dengan gula kompleks. Yes. Yang simplex itu lebih mudah dikonsumsi sehingga lebih mudah untuk naikin insulin, sedangkan yang kompleks itu lebih perlahan. Ya, pertanyaannya, apakah karbo itu adalah sugar? Nah, pertanyaan yang harus ditanyain adalah dari sisi hubungan kimianya, Dok. Jadi gini, karbohidrat kompleks itu juga ada dua jenis. Jadi contohnya kalau Dok makan starches, zat pati, tepung-tepungan, nasi, kentang, versus kalau kita makan sayuran. Oke. Jadi in the simplest form dari bentuk yang paling sederhana, mereka itu gula. Itu glucose molecules sama fructose yang digabungin. Nah, dengar dulu Dok. Jadi untuk bisa yang tepung ini, itu hubungannya adalah namanya alpha glycosidic bonds. Alpha glycosidic bonds ini bisa dipecah oleh di ludahnya kita, alpha amylase. Yes. Begitu masuk itu jadi naikin gula darah kita. Kalau kita makan vegetable, fiber, dia juga hubungan glucose, Dok. Yes. Perbedaannya adalah glukosa ini sama glukos ini, dia hubungannya namanya beta glycosidic bond. Kita nggak punya enzim untuk breakdown beta glycosidic bond. Jadi gimana cara kita memproses beta glycosidic bond itu adalah our gut microbiome. Itu terjadi fermentasi produk. Yes, so even though kalau kita bilang kompleks karbohidrat pun itu juga terbagi. Yes. Tapi kamu belum menjawab pertanyaan saya. Apa karbo dan gula itu sama? Kalau kita ngomong in terms ya, kalau kita bilang kalau karbo dari nasi, kentang, mie, roti is the same. Sama. Kevin, menurut kamu karbo dan gula itu sama? Iya, ya gula itu kan kalau gula itu berarti kalau misalkan dalam orang awam itu kan berarti table sugar, berarti sucrose. Sucrose itu kan gabungan dari glucose dan fructose. Ya. Gitu. Menurut kamu sama? Sama. Tapi kalau menurutku dan ilmu yang aku tahu aku ngerasa kayak semua karbo itu bukan gula, tapi semua gula itu adalah karbo. Agree. In that sense, yes. Dan gula itu adalah makanan kita kalau menurutku. Jadi kita nggak bisa ngomong kita adiktif. Semuanya kita makan gula. Kalau kita ngomong seperti itu, you makan gula, yes, everything. Mau nasi itu gula, kentang itu gula. Semuanya akan di breakdown menjadi glucose. Exactly, yes. Yes. Betul kan? Cuma permasalahannya ini over consuming, Dok. Overconsumption. Dulu, Dok, kenapa ini kita ngelihat dari sisi anthropology juga ya. Kita ngelihat dari sisi human history going back. Pada dasarnya availability of glucose itu susah dulu. Kita waktu zaman caveman. Ini kita ngomong kita di luar dari religious lah ya. Kita di luar dari religion dan agama. Kita ngomong dari basic science yang acceptable di sini. Kita going back to evolution, evolutionary timeline, availability of glucose is very low. Jadi badan kita itu begitu ada rasa manis, badan kita itu attract harus makan ini karena itu low di nature. Jadi ada sedikit reward system di dalam otaknya kita bahwa lu harus makan gula karena ini sumber energi. Cuma permasalahannya reward system itu jadi ke-abused karena availability-nya abundant sekarang. Jadi itulah reward system yang seharusnya bantu kita nyari energi, berubah berbalik menyerang kita jadi addictive karena brilliant reward system kita. Yes. Kevin setuju? Sebenarnya gini, tadi ada sempat ngomongin pada orang obes. Nah itu sebenarnya another topic sih. Tapi ini menarik, maksudnya kita sekarang tahu ya bahwa kalau obes itu bukan penyakit gara-gara males doang. Nah, jadi banyak banget faktor yang sangat mempengaruhi genetik, sosioekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa tuh kalau kita ke orang obes, kalau orang suka ngomong tuh eat less, move more. Nah, itu nggak bisa. Karena pengobatan orang obes itu sangat kompleks menurut saya, harus patient centered. Nah, orang obes itu jadi lebih dikaitkan dengan
lebih dikaitkan terhadap food addiction. Pada orang normal itu tidak. Nah, food addiction itu lebih dikaitkan pada orang obes. Dan food addiction ini tipe makanan yang mana yang paling dikaitkan dengan food addiction itu yang tadi saya bilang high fat, high carbs, high fat, high carbs. Nah, makanan-makanan hyperpalatable ini yang membuat asosiasi yang kuat terhadap obese people gitu. Terjadi overkonsumsi pada orang obese people. Dok, gue mau potong nih dok. Yes. Jadi ini lagi. Jadi my personal bias ya. My personal bias terhadap suatu hipotesis. Ini kan dok bilang sugar sama kolesterol, lemak yang mana yang jelek dan segala macam kan. Jadi gue juga suka baca history. Gimana satu medical hypothesis itu keluar. Kalau gue nanya dok, dok tahu nggak medical history? Ini research medical history, gimana cholesterol hypothesis itu naik ke permukaan. Gimana? Ini dulu di tahun 1960-an kalau nggak salah, sugar lobby industry dok. Ini ada papernya ya, nanti gue kirimin. Untuk apa? Untuk di post. Sugar lobby industry paid Harvard medical researchers untuk publish satu review paper yang bilang bahwa serangan jantung itu karena lemak. Yes. Kalau satu medical hypothesis yang keluar karena sugar lobby industry paying, itu gue langsung tanda tanya. Gue ngikutin ini. Lo mau jawab? Kalau lo nggak mau jawab, gue yang jawab. Silakan. Silakan. Karena untuk di posisi ini, gue yang disagree dengan dia. Silakan. Gue yang disagree sama dia. Silakan. Jadi dia pengen menceritakan sesuatu. Aku pengen kasih tahu kalian ya. Dia membawakan suatu jurnal yang mengatakan bahwa dari zaman dulu sampai zaman sekarang, koreksi saya kalau saya salah ya Kevin ya. Boleh. Kita itu dibilangnya bahwa yang berbahaya itu adalah lemak. Ya, lemak yang berbahaya, jeroan, lemak dan sebagainya. Statin, LDL tinggi, HDL yang harus tinggi, HDL nggak boleh rendah dan lain sebagainya ya. Itu menyebabkan penyakit jantung. Ya, dan itu dikatakan bahwa itu menjadi konspirasi besar. Ya, dikatakan bahwa ternyata itu bukan itu nyebabin penyakit jantung, betul kan? Itu kan yang pengen lu sampaikan kan? Yang pengen lu sampaikan adalah bukan lemaknya, tapi ternyata sugar. Yes. Is it true? Yes, that's what I'm. Itu yang gue mau sampaikan. Berarti lu juga pengen ngomong bahwa WHO organ segede itu, dan semua dokter yang ada di dunia ini, goblok semuanya. No. That's where you're wrong. Gue bukan argue begitu, karena sudah banyak juga dok top cardiologists yang going against the thing. Ashim Malhotra. Ashim Malhotra itu top UK cardiologist. Yes. Gue bisa ngomong kayak gitu. Lu sebut satu, tapi apakah satu ini mempengaruhi semuanya? Karena gini, Po. Kalau kita ngomong kardiologis, ini ada perhimpunannya. Exactly. Perhimpunan di Indonesia itu ada, benar ya? Perhimpunan di Indonesia ini berasosiasi dengan perhimpunan di dunia. Bahwa ini nggak buat sendiri, ini nggak buat sekte sendiri, bro. Totally understood. Itu understandable. Dan jangan sampai salah satu anggota sekte berkata lain, dan lu memblame satu ini, sedangkan lu nggak ngelihat yang banyak ini, bro. No. Ini yang gue mau argue ya dok ya. Boleh dong. Yes. Kita argue. Kita kan ngobrol sehat. Gini ya dok ya. This is my argument. High sugar consumption dok, itu yang menyebabkan dyslipidemia itu terjadi. Dyslipidemia adalah LDL lu naik, your triglyceride out of whack, lu nggak bisa control your triglyceride dan segala macam. Karena overconsumption of sugars, itu yang menyebabkan dyslipidemia. Jadi dok kan medical doctor. Ini gue mau argue dari sisi gimana badan kita tuh memproses lemak ya. Kalau dok ingat dulu waktu pelajaran biochemistry, pasti ada gimana lemak itu diproses di dalam badannya kita. Ada endogenous, ada exogenous. Jadi waktu kita makan lemak, di exogenous form waktu kita makan itu dibentuk di chylomicrons, dimasukin ke dalam darah, chylomicrons kasih ke selnya kita. Itu kan dari chylomicrons. Tapi kalau dok melihat di endogenous system itu dari livernya kita yang memproduksi LDL, VLDL, IDL, HDL itu semua dari endogenous, which is our own liver. My argument is kalau lu overconsumption of sugars, you're gonna damage your liver. Jadi your liver itu jadi non-alcoholic fatty liver disease. Itu ada penyakitnya NAFLD.
itu semua penyakit yang berhubungan dengan metabolic syndrome. Oke. Ini official definition of metabolic syndrome, Dok. Itu nggak usah di ngomong. Nggak, Gula ini adalah penyakit ibu dari semua penyakit memang. Exactly. That's what I'm arguing. Maksudnya ini argumen gue. Begitu overconsumption of sugars, itu yang menyebabkan dyslipidemia. Kolesterol itu nggak terkontrol because of sugar consumption. Benar. Gue setuju, bukan gue nggak setuju di sana. Gue setuju juga bahwa gula itu berbahaya. Yes. Gue juga setuju banget itu, dan gula itu sekarang ini menjadi momok yang mengerikan sekarang. Yes, Gue setuju, bukan kagak. Yes. Yang gue kagak setuju itu ada sekte yang mengatakan bahwa lemak itu tidak berbahaya, hanya gula yang berambil peranan teguh. Itu yang gue sampai sekarang tuh nggak sepakat. Kenapa? Karena kita juga sekolah, lama-lama. I'm not arguing. Kita nggak diajarin seperti itu, bro. Iya, gua ngerti, Dok. Gua mengerti. I'm not attacking your qualification. Gua nggak attack your background, educational background dan segala macam. Cuma I urge you coba, Dok, search di Google Scholar, PubMed yang top tahun-tahun ke atas. Ini cholesterol hypothesis sama lemak itu sudah it moves along. Yes. It moves along. Contohnya ya, Dok ya. Gue kasih contoh. Sekarang ada very very strong predictor ya. Predictor bukan cuma LDL. LDL itu abu-abu, Dok. In my opinion, based on what I've read, LDL itu abu-abu. Yang very very strong predictor contohnya rasio dari triglyceride dan HDL rasio. Terus ApoE, ApoB, sizes of the LDL sama ukuran LDL sama the amount of LDL. Itu lebih berpengaruh. Ada lagi small density LDL, ada juga namanya SD-LDL. Jadi itu semua yang lebih predictor daripada maksudnya daripada LDL kolesterol ini loh. Gue appreciate banget. Tapi permasalahannya protap itu belum berubah, bro. Exactly, I know. Of course. Dan kita seorang dokter, itu kita mengikuti protap. Exactly, dari WHO. yes. Karena protapnya tidak pernah berubah seperti itu. Yes. Jadi kita pun juga, dan aku Totally understood. aku rasa juga orang WHO juga kagak goblok sih. Jadi mereka juga pasti akan membaca hal tersebut. Nggak, gini loh, Dok. Maksudnya gimana ya? Kita jangan ini my suggestion. Don't take it personally. I'm not attacking your institution. I'm not attacking your educational background. Cuma science moves along. Gue setuju. Science moves along. Dan we gotta be open. We gotta be open untuk new hypothesis, new arguments. That's what I'm arguing. Jadi based on available evidence, I'm arguing this. Menurut lu dulu deh. Mengenai ADL ya? Ini sebenarnya lu yang gue majuin ke depan, ini gue yang wakili lu jawabnya. Ya mana sih? Santai. Lu. Vin. Oke, ini udah lanjut ke LDL ya? Yeah, that's right. Yes. Come on. Oke, jadi menurut saya sih dari review literatur saya itu evidence sudah cukup jelas ya, maksudnya sudah cukup konsisten mengenai LDL ini. LDL ini itu sebagai independent risk factor, atau kalau di Mendelian randomisasi menjadi lebih ke arah kausal dari CVD. Nah, bukan berarti faktor-faktor yang lain itu juga nggak penting. Bukan itu nggak penting. Tapi kalau misalkan yang lainnya itu dikontrol, tapi LDL-nya itu masih tinggi, itu resikonya juga tetap tinggi. Gitu. Yang harus dicamkan tuh itu. Gitu. Jadi banyak sekali ini sebenarnya lagi tren sih, maksudnya carnivore diet yang bilang, orang-orang carnivore diet yang bilang, oh LDL itu sama sekali nggak penting gitu. Yang TG dan HDL ratio itu yang penting gitu. Kalian semua telah dibohongi seperti itu. Maksudnya itu it's totally wrong gitu, salah banget maksudnya. Karena nggak sesuai dengan body of evidence gitu. Nah, mengenai tadi ada sempat juga mengenai non-alcoholic fatty liver. Yes. Nah, jadi ada satu studi, nanti aku kasih deh studinya ya. Jadi dia bandingin nih, kalau nggak salah itu glucose, fructose sama saturated fat. Jadi dia melihat gimana sih, apakah mereka ini kalau ketika diberikan hypercaloric, maksudnya diberikan sampai menjadi hypercaloric state, itu gimana sih perkembangan dari fatty livernya itu, apakah ada deposit lemak yang bertambah di di liver. Ternyata yang paling bertambah itu pada grup yang mengkonsumsi saturated fat. Gitu sih. Nah, saturated fat ini juga sebenarnya
Sebenarnya ini masih teori-teori, tapi yang teori yang paling didukung itu adalah ketika kita mengkonsumsi saturated fat yang berlebihan atau lemak jenuh ya maksudnya. Kalau ada yang nggak tahu saturated fat itu apa, dia akan mengganggu reseptor LDL reseptor di lemak, di liver, kebalik mulu. Nah jadi LDL itu kan harusnya diolah di liver, maksudnya diolah di liver supaya kadar LDL itu tetap optimal. Nah tapi ketika kita mengkonsumsi saturated fat yang berlebihan, reseptor LDL ini menjadi istilahnya tuh jadi ngaco gitu. Jadi akhirnya LDL itu menjadi bersirkulasi terus di pembuluh darah. Oke. Nah itu yang menjadi bahaya. Nah mengenai LDL partikel dan segala macam besar, kecil, sedang, oxidize itu. Nah banyak yang berargumen kan maksudnya, oh itu yang penting maksudnya. Nah, lu nggak usah takut sama LDL yang biasa, lu harus takut sama LDL yang kecil, lu harus takut sama LDL yang oxidize itu. Nah jadi peneliti itu sudah menemukan ya bahwa ApoB itu adalah prediktor terkuat dari CVD. Oke. Jadi ApoB itu sudah, jadi istilahnya semua partikel yang atrogenik itu ada yang namanya name tag istilahnya. Nah name tag-nya itu kita yang sebut sebagai apolipoprotein B. Nah ketika kita, jadi sudah ApoB ini sudah termasuk jadi semua jenis LDL, terus chylomicron remnants, terus IDL. Semua itu atrogenik gitu. Dan kalau misalkan kita ngomongin partikel yang kecil nih yang bisa masuk gitu, sedangkan yang gede itu nggak bisa masuk. Nah, untuk suatu partikel kolesterol itu bisa masuk ke pembuluh ke dinding arteri, itu ukurannya harus di bawah 70 nanometer. Nah, sedangkan semua partikel itu di bawah 70 nanometer. Jadi semuanya itu bisa masuk sebenarnya. Tapi tetap maksudnya, yang partikel yang besar ya pasti lebih susah masuknya, gitu pasti. Tapi tetap berpotensi untuk masuk gitu. Dan kita nggak tahu yang mana nih bakal yang masuk, yang gede atau yang kecil gitu kan. Jadi sebaiknya tetap kesimpulan saya tetap berhati-hati terhadap total kolesterol kamu, begitu. Oke. Saya coba buat kesimpulan kecil dulu di tengah-tengah segmen ini. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama benar, ditarik ke dunianya masing-masing ya. Jadi sebenarnya. Yang satu, kita berpegangan kepada potapnya kita, standar prosedurnya kita ya. Dan sekalian juga harus tahu, penelitian itu ada banyak yang terjadi ya. Penelitian itu semua orang tuh berhak meneliti ya. Belum tentu itu juga penelitian itu juga benar. Ketika kita ngambil salah satu penelitian, ini belum tentu juga benar ya. Karena penelitian ini ada biasnya, ada salahnya, ada pendanaannya, ada sponsornya, dan lain sebagainya. Jangan kita menaruh pendapat kita, ya dengan pendapat kita ngambilnya ke penelitian yang kita suka. Dan kita menggeneralisasi penelitian tersebut. Ya contoh ya, ketika saya menghargai, karena memang ini bisa bergerak terus. Dunia sains ini bergerak terus. Oh yes, for sure. One day, mungkin 30 tahun dari sekarang, mungkin apa yang dikatakan Felix ini semuanya terjadi. Betul. Ya, tapi bisa juga tidak. Betul. Dan maksudnya, potong boleh gak? Jadi kita lebih situ. Jadi gue mau potong nih dok, maksudnya, yes, penelitian itu pasti ada pros and cons, for sure 1000%. Cuma kita harus ngeliat konteks. Gue selalu ngomong gitu, kita harus ngeliat konteks. Kalau menurut gue, konteks yang terjadi di sekarang ini lebih support my hypothesis bahwa sugar is addictive and sugar is the problems causing all obesity problem sama segala macam. That's based on my kita lihat dari dua sisi. Kalau menurut hipotesis kamu seperti itu, bagaimana cara kita menghindari gula? As simple as that, cut aja carbs. Jadi kita fokus di healthy proteins. Jadi ini apa ini makan? Nah, ini makanan gue ya dok ya. Ini gue share. Gue makan 60-70% itu protein hewani. Daging. Daging, ikan, ayam itu 60-70% di piringnya gue. Terus 30-40% itu campuran. Itu ada sayur, ada buah sedikit sama carbs. Jadi that's my whole plate. Yes, dan gue fokus di protein hewani. Because as time goes by, maksudnya kita makin berumur, absorption protein kita makin kurang, makin susah badan kita tuh absorb protein, sama muscle mass kita kurang. Gue jadi nyampe ini. Pantas hipotesis ini tuh
hampir sama ya, karena beberapa PT dan beberapa personal trainer ya, saya ngomongnya punya hipotesis yang sama, karena cara berpikir dan cara makannya Mirip ya? Yes, because that's what itu yang gua rasain, Dok. Ini I have a personal mission sih, Dok. Gue punya personal mission. Jadi gue cerita sedikit my personal mission kenapa begitu. Lagi-lagi gue dari kecil orangnya suka observe. Jadi gue ngelihat apa yang terjadi di personal life-nya gue sama sekeliling. Jadi tiga grandparents gue itu meninggal karena serangan jantung, diabetes, Alzheimer's, stroke, dan segala macam. Ini ada sisa nih grandparent gue, sisa satu nih, nenek dari bapak. She's very slim. Dia udah umur 83. Kemarin gue baru nyampe kan, gue ketemu. Awareness dia itu loh. Masih aware, 83 years old. Sedangkan grandparents gue yang lain itu udah meninggal di umur 70. 70 dead karena diabetes. Dan ini my personal experience, Dok. Ini my grandparent dari keluarga bapak yang I was very close. Dia seingat gue lah, dari gue kecil itu dia komplainnya itu adalah rheumatic, terus orangnya obesitas, dan dia nomor 1, Dok. Dia kalau malam dia harus makan yang manis, dia bilang nggak bisa tidur. Di situ juga salah satu yang support gue langsung personal experience. Oh shit, ini engkong gue ini kalau malam, gue inget sekali. Dia begitu jam 8, jam 9, dia harus turun ke bawah, makan sesuatu kayak biskuit yang manis yang ada gulanya di atas. That triggers, maksudnya dari situ gue inget bahwa yes, that's some sort of addiction. Dan akhirnya ya dia meninggal karena komplikasi, diabetes, stroke, cardiac arrest, dan segala macam. Oke, Kevin, bagaimana cara kita menghindari gula di zaman seperti sekarang ini? Sebenarnya Kemenkes pun sebenarnya udah ada bikin itu yang namanya tumpeng gizi seimbang. Jadi intinya kita tetap fokus terhadap whole foods, tapi kita batasi makanan-makanan yang ultra proses gitu. Batasi gula, batasi garam gitu. Menurut kamu yang nagih itu apa sih? Gulanya atau rasa manisnya? Rasanya yang bikin manis, yang bikin nagih. Yang rasanya yang bikin nagih, bukan manisnya kan? Bukan. Dan nah ini juga perlu dicamkan. Tadi gue mau ngomong nih, Dok. Iya, lanjutin dulu, Vin. Ketagihan makanan itu nggak cuma manis. Bisa rasa asin juga, bisa rasa asam juga gitu. Tergantung orang itu masing-masing gitu. Karena bahkan sampai yang kita ketahui itu pada orang obes itu bahkan makanan yang mereka prefer itu secara di alam bawah sadar mereka itu otak mereka yang nentuin sendiri, bukan secara unconscious, secara nggak sadar mereka memilih makanan tersebut gitu. Oke. Ya. Oke, Vin, Felix, kalau kita ngomongin ketagihan makan makanan manis ya, ada orang yang makannya sukanya pedas. Nah, that's exactly. Ada orang yang senangnya makannya sashimi. That's one gue nggak argue itu, Dok. Gue argue this is my argument. Apakah saya bisa berbicara bahwa mereka addictive sashimi? No, enggak. Kenapa? Karena kalau lu makan yang asin sama yang manis, tidak akan efek samping kesehatannya sama kayak lu addicted to sugars. Oke. Yes, that's my argument. Sugars itu, Dok, maksudnya I'm a scientist, jadi gue suka sekali ngelihat dari sisi evolutionary biology. Jadi kalau kita ngomong sugars, kenapa waktu kita makan gula itu rasanya manis? Kenapa molekul itu waktu kita kena lidahnya kita itu manis? Karena itu available energy. Jadi brainnya kita itu bakalan bentuk sesuatu yang pleasant, yang enak. Begitu lu masak rasa manis, kita jalan-jalan, oh ini rasa manis. Langsung kita terasosiasi dengan, oh ini energi, kita harus makan nih. Nah, jadi brain reward system itu yang terhijack. Yang harusnya sugars itu secara natural ya, Dok ya, itu very very low level. Kalau kita balik ke zaman dulu, semua buah-buahan dan segala macam itu tidak tinggi dengan sugars. Dia itu very scarce, nggak banyak. Makanan zaman dulu nggak semanis dan zaman sekarang. Ya, tapi yes, makanan zaman dulu juga nggak seenak zaman sekarang. Exactly, that's what I'm saying, Dok. That's what I'm saying. Maksudnya hyperpalatability itu di-drive oleh sugars, oleh rasa manis itu loh. Kenapa sih makanan-makanan enak tuh rasa-rasa manis, Vin? Itu makanan enak ya asin juga banyak. Enggak juga, tapi memang sugarnya memang tinggi. Gue ngejawab ya, Dok ya. Kenapa makanan itu rasa manis? Karena
Karena brain reward system kita, kalau seandainya itu nggak berguna, dia tidak mungkin bikin rasa manis. Dia pasti bikin gula itu rasanya pahit, karena itu nggak berguna buat kita. Tapi karena gula itu berguna buat kita, itu the most available energy source itu gula, glucose. Iya. Badan kita pakai semua apa yang kita makan ujung-ujungnya jadi glukosa kan. glucose. Ya, itu yang di hijack karena availability di dalam masyarakatnya kita. That's my argument. Oke. Yes. Tapi That's my memang argument. makan yang enak semuanya manis sih, dari kue, Yeah, martabak, exactly. es krim. Gimana kalau yang gurih? Hah? Gimana kalau yang gurih? Yang gurih pasti ada rasa manis juga. Sama. Yes. Everything, semua Yes. yang Pasti ada rasa, ada komponen semua manis yang enak kok kata-kata itu yang manis itu memang nyebelin sih. itu. Yes. Gue juga Yes, tahu, you bukan get gue my point. arguing lu juga bukan artinya gue nggak setuju. Yes. Gula itu sekarang ini menurut gue lebih ngeri sih zaman sekarang. Yes, Karena yes. gula ini bisa nyebabin jerawat. Gula itu bisa nyebabin flek, gula itu bisa nyebabin kulit kering, gula itu bisa nyebabin hormon terganggu, gula juga bisa menyebabkan kebotakan. Lu Kok kok gue botak gimana? Padahal gue gak pernah makan. mungkin dulu ya. Ya, genetik sih, genetik. Enggak, gue dasarnya dari dulu gak demen yang manis sih, Dok. Maksudnya bagi gue lebih gampang karena gue dari dulu itu nggak suka yang rasa manis. Gue juga nggak suka doyan yang manis. Gue Iya. pencinta teh. Oh, Gue nggak pernah minum yang manis. yap. Tapi gue hobi juga dessert. Sumpah kan. Maksudnya- Dan dessert itu bukan manis seperti manisnya gula pada minuman. Exactly, karena ada campuran asinnya, ada campuran maksudnya rasa-rasa. Itu yang loh lain deliciousnya, Yeah, gitu. Exactly. Yes. Kalau manis doang, gue Betul. kagak suka. Ya, itu yang maksudnya poin yang saya ingin tekankan gitu. Maka ketika itu maksudnya makanan itu menjadi hyper palatable, itu yang menjadi dia istilahnya itu menjadi ada dependency gitu. Oke. Ya, bukan solely cuman table sugar doang begitu. Oke, terakhir nih, Felix, solusi yang harus kita lakukan, Dedi. This is my simplest solution. Ini udah paling simple. Yang tadi gue ngomong, Dok. 60-70% protein hewani. Ini juga permasalahan, ini gue tie-in ya ke masalah stunting di kita, Dok. Gue tinggal 11 tahun di New Zealand. Jadi gue tahu pola makan orang bulenya New Zealand sama perbedaannya kita. Permasalahan stunting kita itu adalah protein hewani yang rendah. Jadi makanya gue makan 60-70% itu protein hewani, 30-40% itu campuran sayur, buah sama a little bit of carb. Carb gue sekitar 10%. Itu nggak mindahin lemaknya jadi tinggi gitu? No, Dok. Dulu nggak bisa, Bukan. nggak bisa satu Enggak. untuk semua Bukan, dong. bukan. In my opinion, Dok, apa yang kita makan itu tercermin dari badannya kita, Dok. Gue Itu- setuju. that's for sure. Dan ini terakhir, kalau ini gue selalu, I'm very into blue zone diet, Dok. Blue zone diet itu ada 5 region di dunia ini yang orangnya itu hidup sampai di atas 90 sampai 100 tahun lah. Itu rata-rata blue zone diet yang di Okinawa. Ini ada satu yang paling penting. Begitu gue makan 80% gue merasa kenyang, I stop eating. Oke, That's it. As simple as that. As luar simple as biasa. that. Kayak gimana menurut kamu solusinya? Sebenarnya ya solusinya itu yang jadi terdapat penelitian ya. Jadi dia meneliti semua jenis diet itu apakah kedepannya itu akan sukses gitu. Ternyata enggak. Yes. Jadi in the end yang terpenting itu adalah adherence. Adalah kepatuhan kita, senyaman kita dengan diet tersebut gitu. Jadi mau jenisnya low fat, low carb dan lain sebagainya, itu nggak, maksudnya bagi aku itu nggak terlalu penting. Yang penting kamu itu konsisten dengan diet tersebut. Oke. Gitu. Karena berdasarkan meta-analisis dari RCT, ketika mereka membandingkan low carb dan low fat itu nggak ada bedanya. Berdasarkan metabolic marker juga nggak ada bedanya. Oke. Gitu. Jadi ya, disesuaikan dengan gaya hidup kita dan kebutuhan kita ya. betul. Ya, jadi ya, ini sama kayak saya coba artikan bahasa dia yang agak jelimet ya.
Jadi maksudnya itu ketika kamu hobi makan sesuatu, misalnya kamu hobi makan daging atau kamu hobi makan nasi, ya kebetulan Felix kan orang yang dia low karbo ya kebetulan ya. Tapi kan lu ngomong dengan bapak gue kayak gitu nggak bisa, bapak gue nggak bisa hidup tanpa nasi. Yang kayak gitu punya kalau dikasih daging juga bertahannya paling berapa lama? Paling juga 1 bulan bertahannya. Itu 1 bulan itu sudah ngomel-ngomel dan 1 bulan itu health mentalnya juga kacau banget pasti. Dan ujung-ujungnya mati karena health mentalnya bukan karena gula ya. Nah ini juga penting untuk ditekankan itu. Ketika kita melakukan diet yang terlalu strict itu bisa memicu namanya binging cycle. Nah binging cycle itu sendiri bakal menyebabkan masalah kesehatan lainnya begitu dari mental health kena. Habis itu dari binging itu juga nanti kesehatan badan kita juga kena gitu. Jadi sebaiknya melakukan diet itu yang kamu suka aja gitu, Gaus. Jangan yang terlalu strict gitu. Ya, saya setuju. Karena memaksakan sesuatu hal yang bukan seleranya kamu akan balik dan akan lebih rebound. Yes. Setuju. Ya, ketika misalnya kayak gini nih, lu gue larang nih, lu hobi daging kan pasti kan, gue larang nih. Pokoknya lu itu diet gak bagus nih. Mau di jurnal nih gue tunjukin dan meyakinkan banget lo. Meyakinkan banget lo. Lu gue kasih kayak gini punya. Lu bisa tahan. Tapi ketika lu nanti nggak tahan lagi, lu akan makan ini jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Daging lu makan 2 kali lipat, 3 kali lipat kayak gitu. Karena lu craving. I would argue itulah gunanya disiplin. Maksudnya in life, sometimes we gotta build resilience sama disiplin sih. Maksudnya kalau gue ngeliat dari sisi lifestyle induced diseases ya, itu artinya penyakit yang keluar karena lifestyle kita, diabetes, heart disease, obesitas dan segala macam. Itu karena kita nggak bangun resilience sama disiplin. Oke. Yep, that's my. Oke, Kevin, apa yang buat kamu berpikir bahwa kamu menang? Sebenarnya bener sih kayak dikatain sama orang-orang dalam perdebatan itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Iya, tapi kamu mengklaim you are already lost. Apa yang kebuat kamu berpikir kamu menang? Udah dikoreksi juga. Already lost. Udah. Sebenarnya gini, kalau kita dalam berargumen itu kalau bisa kita jangan menyerang yang namanya kredibilitas. Ad hominem. Bener. Karena sekalinya lu menyerang gelar orang, maksudnya cara bicara dia atau kredibilitas dia, dalam tanda kutip lu itu udah kalah artinya. Oke. Gitu. Tapi perlukah kamu sampaikan Tapi seperti gue gak nyerang gelar lu ya bro ya. Iya, I know. Maksudnya nggak di-take secara personal kok. Oke. Kita santai aja. Just kidding. Ya tapi kalau misalkan berdasarkan yang mana dulu nih, maksudnya yang menang apa? Adiktif. Ya, nggak tahu. Kamu Ya, memberikan komentar you are already lost. Artinya kamu ngerasa kamu sudah menang kan? Part bagian mana nih yang kamu ngerasa kamu menang? Sebenarnya enaknya ngomongnya apa ya, bro atau pak? Bro aja, bro man. Sebenarnya menurutku Bro Felix itu tapi don't take it Oh personally. no, that's fine. Maksudnya, gue mah chill aja orangnya. Maksudnya dia masih belum bisa membuktikan bahwa gula itu adiktif. lebih adiktif dari narkoba gitu. Pada manusia gitu sih. Oke. Begitu. Intinya seperti begitu. Maklum ya masih muda. That's fine bro. Oke, Felix. Kamu ngerasa senior selalu benar? No, I hate that argument sih. Gue paling benci kalau orang ngelihat dari senioritas. Cuma gue juga perlu tekenin ya. Gue perlu tekenin ke anak-anak muda. Harus bangun kredibilitas juga. Ya, betul. Exactly. Maksudnya, in my opinion, contohnya gini ya. Maksudnya, kadang kita terlalu gampang mengkritik, tapi kita nggak memposisikan diri di posisi di posisi yang orang yang kita kritik. Aku setuju banget. Aku waktu ngelihat perdebatan kalian, terutama Felix ini kan banyak banget videonya kan, sama ada Black Pill Sigma. Atau Coach something lah kayak gitu punya. Aku nonton kan. Aku nonton kayak gitu punya. Actually, ya apa yang kalian sampaikan itu benar. Tapi saya juga kalau bisa memihak kayak gitu punya kan netizen kan memihak ya. That's fine, yes, Sebenarnya kalau bisa memihak, saya pasti saya ngelihat Kevin ini juga benar.
Ya. Kevin yang benar, dan karena saya disekolahkan dengan perguruan yang sama dengan dia, artinya cara pandang kami mirip kayak gitu. Yes. Saya ngerasa kayak, oh ini lebih sejalan nih daripada saya. Bukan artinya kamu punya itu salah. Betul. Enggak, Yap, kayak yap, gitu yap. punya ya. Yes. Menurutku ini juga hipotesis baru, tapi nggak apa ya? Oke, ini kita sampaikan boleh, tapi kita nggak bisa jadikan benchmark nih. Of Karena course, kedokteran sendiri kita cuma punya benchmarknya. For sure. Dan benchmark kita itu juga nggak sembarangan. Yes. Ya kita punya protap yang tidak sembarangan. Kita enaknya sesuai dengan lo puter kayak gitu punya. Kita punya acuan lah kayak gitu punya. ngerti. Tapi saya sangat appreciate banget apa yang disampaikan dengan Felix. Cuma yang jadi permasalahan adalah kenapa sampai ada unsur-unsur yang ada yang satu yang ngeklaimnya menang kayak gitu punya. Itu sih yang namanya menurutku. sosmed. Nah, Kevin Kalau juga gitu di ya situ yang seru. harus diperbaikin menurutku. Ya, Tapi ya. kamu sebagai anak yang mungkin lebih muda lah, kayak gitu punya. Kan aku ngelihatnya, sehingga orang membawanya kayak kamu yang dibully. Padahal apa yang kamu sampaikan itu benar. Iya, kadang Aku tuh ngelihat, ya mana video Kevin yang salah? Aku beda lagi berkalimat kan. iya kadang orang itu Enggak sih, maksudnya sometimes, Iya. iya, maksudnya kadang, gue juga pernah, maksudnya agrowisata kita juga pernah viral, I just talk to you. Maksudnya, iya, sometimes virality itu nggak bisa di avoid kan. Jadi makanya gue selalu ngomong sama, tadi gue ngomong di depan sama Kevin, maksudnya sometimes emang sosial media begitu, kita nggak tahu kapan kita bisa viral dan kapan kita bisa jadi at the wrong end of salah satu social media trend. Jadi di saat itu, you gotta build your resilience. Jangan sampai lu diserang kayak merasa lu terserang pribadi, lu jadi diem. That's fine. Maksudnya just keep posting karena itu it's part of life. It's part of life. You gotta take it on your chin. Udah, just do it. Just move on. Oke. Ya. Vin, terakhir aku senang banget dengan kamu. Cuma mungkin cara mengkritisi kayaknya harus diperbaikin lah ya. Lebih good sih, menurutnya good banget. I think it's good sih. Aku salut banget loh seorang seorang dokter ya, calon dokter ya, Yeah. bisa mengkritisi seorang PhD. Aku luar biasa bangga aku dengan And kamu. I'm fine being criticized dok. Maksudnya I'm open minded. Maksudnya kalau lu mau serang, that's fine. Gue makin diserang, gue makin demen. Oke, bagus ya. Kita kan namanya di dalam dunia sains kan kita berdebat hal yang biasa. Exactly, Tapi yes. mungkin aku akan berikan sedikit closing pada cerita kesimpulan hari ini ya. Jadi ada seorang pakai motor nih. Kalau orang di luar pakai motor itu biasanya pakai apa? Helm. helm. Pertanyaanku, apakah kalau dia pakai helm akan menjamin dia pasti tidak akan bisa mati? Enggak. Apakah kalau dia keluar pakai motor tidak pakai helm, apakah dia pasti mati? Enggak juga. Ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, apa fungsi helm katanya? Lebih bagus gue nggak usah pakai. Pakai helm gue bisa mati, nggak pakai helm gue bisa mati. Cuma menurunkan resiko. Yep. That's Betul. right. Betul. Yap. Betul sekali. That's right. Yes. Itulah adalah poin kita hari ini Yes. sebenarnya. Betul. Semua itu risk management sih. Ya, bukan artinya betul. bukan artinya kalau kamu consume sugar atau kamu konsumsi lemak sebanyak-banyaknya, kamu kagak mati itu artinya itu aman. Betul. Bukan seperti itu. Bukan artinya dengan kamu diet seperti Felix seperti ini, kamu akan panjang umur sampai 100 tahun. Tidak seperti itu. Tapi dengan gaya hidup yang baik, dengan pola hidup yang baik, itu akan membuat risk kamu lebih rendah. Betul. Sehingga kualitas hidup kamu jadi lebih baik. Exactly. Iya.